Suratul Hajj dalam beberapa waktu yang lalu mungkin kita sudah pernah menyinggungnya ya, tapi di awal-awal khususnya berkaitan mengenai haji. Tapi ini kita loncat ke ujung dua ayat terakhir dari Suratul Hajj ayat 77 dan 78. Apa bunyi ayat itu? Ini dia 77-nya, nanti 78 setelah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Inilah dia dua ayat yang terakhir. Setiap muslim ketika dia membaca Al-Quran, kata para ulama, kosongkan isi kepalamu, fahami Quran apa adanya. Jangan engkau memahami Al-Quran dengan dengan konsep yang ada sudah di dalam kepala. Jadi biarin Al-Quran bicara apa adanya, lalu kita fahami ini adalah firman Allah, suka atau tidak suka, kita terima dia sebagai kebenaran. Kebanyakan manusia di zaman ini dia memahami Al-Quran itu sesuai dengan cara berfikirnya. Lalu kalau tidak cocok dengan cara berfikirnya, mungkin dia tinggalkan ayat-ayat itu. Atau yang paling parah, kata saya belum setuju dengan ini. Jadi orang beriman ketika membaca Al-Quran, pikirannya dikosongkannya. Dia tidak mau memahami ayat sesuai dengan kemauannya. Inilah orang-orang beriman. Karena cara berpikir kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan yang kita lalui. Jadi kalau kita tunduk ayat-ayat Al-Quran itu kepada kemauan kita, nah ini dan nanti beriman kepada sebahagian, tidak beriman kepada yang lain. Semua kita hidup di zaman tidak sama seperti zaman sahabat, zaman Rasulullah, betul kan? Mereka dari lahir dibentuk oleh Al-Quran. Al-Quran turun di zaman mereka. Rasul hidup bersama mereka. Sementara kita belajar agamanya mungkin sesudah pensiun, atau yang belajar agama mungkin dari muda iya, tetapi tetap saja latar belakang pendidikannya mempengaruhinya. Ya.
Karena pendidikan kita luar biasa. Secara umum di dunia ini sama. Yang mengkonsep pendidikan kita itu orang kafir. Kita disuruh belajar di situ. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Tidak bapak, tidak saya, semua kita kenal. Jadi ini sudah membentuk pola pikir kita. Pola pikir ini ketika dibaca Al-Quran, maka ayat-ayat Quran itu ya pasti akan berseberangan atau kontradiksi dengan pola pikir kita. Lalu akhirnya seorang akan mengatakan, oh ayat ini tidak cocok untuk zaman kita ini, tidak cocok, atau ayat ini harus ditakwil atau ditafsir dulu. Padahal dulu sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Ketika mereka baca Quran, betul-betul apa maunya Quran itulah yang mereka fahami, bukan mereka memaksakan pemahamannya terhadap Al-Quran Karim. Nah, mari Bapak kita mulai dari tadi ayat 77 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, irka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah, wa'budu, sembahlah Rabbakum, Tuhan kamu, sembahlah Tuhan kamu, waf'alul khair, berbuat baiklah, semoga kamu beruntung. Nah, jadi di sini Bapak lihat ada sebutan irka'u wasjudu, kan gitu. Nah, ini didukung juga oleh sebuah hadis. Di dalam hadis Nabi kita SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, tolong beritahu aku apa amal yang bisa mengantarkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Apa kata Rasulullah? Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Sembah Allah dan jangan engkau sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Jadi yang pertama, yang dasar betul-betul adalah menyembah Allah. Jadi di sini dalam dua ayat ini dirangkum apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita terhadap Islam. Irka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah. Rukuk dan sujud ini simbol dari sholat. Tetapi setelah itu Allah mengatakan sembah kamu Tuhanmu. Jadi berarti yang dimaksud dengan sembah itu bukan hanya sholat. Bisa Bapak paham? Ya? Kalau sekiranya yang dimaksud dengan menyembah Tuhan kamu itu adalah sholat, berarti berulang-ulang dong. Rukuk, sujud itu sudah sholat. Lalu kata Allah sembah kamu, berarti menyembah di sini itu bukan maksudnya apa yang kita pahami, ya masalah-masalah ubudiyah saja. Tetapi ini lebih kepada menuhankan Allah. Menuhankan Allah itulah dalam bahasanya akidah. Ya, jadi bukan semata-mata
Yang dimaksud dengan menyembah Allah itu ya saya kan sudah menyembah Allah, saya sudah sholat. Oh bukan. Menyembah Allah itu menuhankan Allah. Allah itu betul-betul ilah, yang kamu yakini hanya Dia dan apa yang datang darinya. Selain yang datang dari Allah wajib kamu tolak, karena kebenaran itu hanya yang datang dari Allah saja. Produk manusia itu kalau sudah berlainan dengan wahyu Allah itu pasti salah. Kalau sudah berbeda dengan apa yang Allah turunkan itu pasti salah. Dan kamu jangan mau tunduk kepada yang salah, karena kamu memiliki yang benar. Nah, ini yang dikatakan akidah. Ya. Allah di sini menyebut rukuklah, sujudlah. Ini bukan yang betul sholat. Tetapi kenapa yang disebut hanya dua saja? Ya karena inti sholat itu yang dua ini. Inti sholat itu adalah rukuk dan sujud. Karena dalam dua perbuatan inilah kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah sampai ya mencium tanah. Itu adalah simbol penghinaan diri. Kita menghinakan diri kita di hadapan siapa? Allah. Kita tunduk. Jadi dua perbuatan inilah inti sholat itu. Rukuk. Kamu hanya boleh tunduk kepada Allah. Kamu jangan tunduk sama manusia. Itulah pengertiannya. Sujud, kamu menghinakan dirimu. Kepada siapa kau boleh menghinakan diri? Kepada Tuhan. Jangan kau hinakan dirimu kepada manusia. Itulah kita sholat. Tapi apakah makna ini dipahami orang yang sholat? Banyak apa? Sehingga dia ruku ya ruku, dalam kehidupan dia tunduk kepada kemauan siapa? Manusia. Dia sujud waktu sujud. Tetapi di luar sujud, di luar sholat, dia hinakan dirinya di hadapan manusia. Apakah begitu hakikat sholat? Tidak. Nah, jadi makanya secara khusus Allah menyebut rukuklah, sujudlah, karena dua ini yang merupakan inti sholat. Kita tidak boleh tunduk kepada manusia, apalagi orang kafir. Kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan kafir. Jadi inilah yang dibawa, yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada sejarah ketika kaum muslimin sahabat Nabi diutus oleh Nabi menghadap Kisra. Kisra ini gelar kekaisaran Persia. Persia ini merupakan penyembah api, Majusi. Negara mereka ini dahulu superpower. Zaman itu superpower itu kan dua. Yang di timur itu namanya Persia. Luar biasa. Wilayahnya sangat luas. Timur ini seluruhnya itu milik mereka. Nah, bagian barat baru namanya kerajaan Romawi. Lalu beberapa sahabat diutus oleh Rasulullah menghadap Raja Persia. Lalu sampailah di depan pintu istana.
oleh bahasa kita sekarang security. Kamu datang dari mana? Kami datang dari Jazirah Arabia. Mau mengapa? Mau berjumpa raja Anda. Oh, dilaporkannya ke dalam. Ada utusan dari bangsa Arab mau berjumpa raja. Kata si raja, silakan. Lalu ketika dipersilakan, kata si pengawal ini cara menghadap raja itu duduk, jalan itu duduk dari awal tunduk sampai ke hadapan raja. Apa kata sahabat? Kami tidak mau. Kami tidak mau. Kami hanya tunduk kepada Allah. Disampaikan ke raja. Ini tamu ini tidak mau mengikuti aturan. Mereka tidak mau jalan menunduk. Kata raja, suruh aja masuk. Masuklah. Para sahabat ini ya jalan biasa saja. Kamu siapa? Kata si raja. Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan kamu dari kesesatan kepada petunjuk, untuk mengeluarkan manusia dari zulumat kepada nur. Coba Anda lihat berwibawanya seorang muslim, sekalipun yang dihadapi itu raja. Ya akhirnya mereka diusir. Kita malam. Jadi beginilah dahulu generasi awal Islam itu mempraktikkan tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Kami umat yang diutus oleh Allah Ta'ala, ibta'athana Allahu linukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, kezaliman kepada cahaya. Masya Allah. Dia tidak mau menundukkan begini pun dia tidak mau. Dia berjalan biasa. Nah, jadi inilah gunanya rukuk dan sujud. Ya, rukuk dan sujud. Oleh karenanya memang kalau dalam sholat itu rukuk itu ya harus tumanina. Tidak boleh rukuk itu asal tunduk saja. Nah, sujud juga begitu. Makin lama sujudnya makin bagus. Di dalam sebuah literatur dikatakan, kalau manusia tahu bahwa pada saat sujud itu Allah mencurahkan rahmatnya, maka orang yang sujud tidak mau bangkit-bangkit. Dia tidak akan mau mengangkat kepalanya, karena pada waktu sujud itu Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba, karena dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, dan dia tidak mau menghinakan diri di hadapan orang kafir. Nah, kalau manusia zaman sekarang terbalik, Pak. Ke hadapan Allah dia tidak mau hina, tetapi ke hadapan siapa? Musuh Allah, orang kafir, dia hinakan dirinya. Nah, baik, kembali kita ke ayat ini. Dalam bahasa
modern. Dari dua ayat ini kita paham bahwa Islam itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama unsur religius, yang kedua unsur ideologi, yang ketiga unsur kekuasaan. Dari dua ayat ini dapat kita pahami yang 3 hal ini. Dan bukan hanya dari dua ayat ini, ayat-ayat lain banyak sekali yang menunjukkan komponen di dalam Islam itu. Kalau unsur religius ini hal-hal yang berkaitan itu dari ruku, sujud, yang kita sebut ibadah. Kalau dibuat jadi 4 juga boleh. Apa itu selain unsur religiusnya? Unsur akhlak. Nah, kalau mau kita masukkan dia ke dalam religius, bagus, tak mengapa. Jadi ibadah dan akhlak itu unsur religius. Kebanyakan agama yang lain juga memiliki ini, versi mereka, ibadah versi mereka. Ada juga ya nilai-nilai akhlak mereka, tapi tidak bisa disamakan dengan Islam. Nah, unsur kedua di dalam Islam itu ada namanya ideologi. Bahasa kitanya akidah. Kalau di luar tidak disebut akidah, dalam bahasa orang luar namanya ideologi. Dia merupakan doktrin, tak bisa didiskusikan itu. Akidah itu tidak bisa didiskusikan. Lalu dia baik, dengar, benarkan, terima. Tidak ada diskusi tentang akidah. Kenapa harus begini? Tidak ada. Karena dia doktrin. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada namanya komponen kekuasaan. Nah, tadi itu di ayat yang terakhir, ayat 78. Ketika Allah menyebut apa? Wajahidu. Betul? Berjihadlah kamu. Mari kita lihat kembali ke ayat itu. Jadi dari ayat ini tadi Allah perintah Allah kepada orang mukmin ruku dan sujud. Itulah yang kita sebut dengan unsur religius. Kemudian berbuat baik dari situ waf'alul khair. Nah, ini aspek sosial ini. Ya. Dan unsur kepribadian, nilai-nilai moral. Perbuat kamu yang baik, jangan curang, jangan berbohong, jangan merugikan orang. Kemudian tolong orang yang susah, bantu orang yang membutuhkan. Tidak boleh kamu campur tauhid itu dengan ideologi lain. Jangan kamu campur. Air saja dengan minyak kalau dicampur, dua-duanya bisa dipakai. Ya. Airnya nggak bisa dipakai mencuci, minyaknya tidak bisa dipakai untuk menggoreng. Apalagi kalau sempat akidah dicampur, ideologi dicampur. Yang satu untuk di masjid dia pakai saya bertauhid la ilaha illallah, tapi di luar masjid banyak Tuhannya, kekuasaan Tuhannya, harta dunia Tuhannya. Kalau gitu, kepentingan Tuhannya, dia tunduk kepada kepentingan itu, dia tunduk kepada kekuasaan itu, dia tunduk kepada hawa nafsunya. Itu namanya ideologi. Bagi kita namanya sebutannya akidah. Lalu kata Allah tadi ayat terakhir 78 itu wajahidu, berjihadlah kamu. Tujuan jihad itu apa? Apa Pak? Kekuasaan. Makanya Rasulullah baru mendapatkan kekuasaan ketika di Madinah. Di Makkah Nabi tidak memiliki kekuasaan kan? Karena tidak ada apa? Tidak ada jihad.
Jihad hanya ada setelah Nabi hijrah. Lalu setelah berjihad, Nabi memegang kekuasaan. Jadi kedudukan Nabi di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tidak hanya sebagai Rasul, tetapi apa? Pelaksana hukum, pemegang kekuasaan. Dalam bahasa sekarang ini namanya kepala negara. Itulah Rasulullah. Waktu dulu di Makkah betul hanya sebagai Rasul saja, karena tidak ada perintah-perintah soal hukum yang ditanamkan pada masa Makkah. Itu doktrin akidah, iman kepada hari akhir, iman kepada hari berbangkit, beriman kepada surga neraka. Tidak ada perintah lakukan ini, lakukan itu. Tidak ada hukum. Ayat-ayat hukum itu baru turun setelah kapan? Setelah di Madinah, setelah terbentuk institusi. Dalam bahasa sekarang institusi itu namanya apa, Pak? Negara. Nah, ini yang harus kita pahami itu. Kalau kita tidak paham ini, bingung baca Quran. Nah, ayat ini kok menyuruh begini ya? Ini kalau sekarang apa ini namanya? Jadi memahami ini sangat penting. Jadi inilah dia kuncinya. Memahami Islam itu harus ini lagi. Kalau kita tidak paham yang ini, akan kacau pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Allah berbicara tentang harta rampasan. Allah berbicara tentang perang. Betul? Di banyak ayat tidak? Subhanallah, suratul Anfal, suratul Ahzab. Itu dua ayat itu. Surat Muhammad, suratul Fatah. Itu ayat-ayat perang. Ayat-ayat perang. Kenapa sih harus ada sebutan-sebutan ini? Makanya harus pahami bahwa Islam terdiri dari 3 komponen itu. Ketika Allah berbicara soal perang, itu Islam dalam konteks kekuasaan. Nah, sayangnya kita tidak bisa menjelaskan ini kepada orang di luar kita, dan bahkan kita tidak mau paham. Betul tak? Kita tidak mau paham karena di dalam kepala kita namanya agama hanya bicara soal ibadah. Di dalam kepala kita ini sudah terbentuk nih, dari mulai kita kecil sampai kita lulus perguruan tinggi, agama soal ibadah. Betul tidak? Islam tidak begitu. Jadi kalau salah di sini, kesono-sononya pasti salah. Pasti salah. Jadi ini dulu yang harus betul-betul, pembagian ini yang harus kita pahami, kita mantapkan. Yang pertama, di sana ada unsur ibadah dan akhlak. Nah, ini yang bagian pertama ini yang disebut agama itu. Dalam bahasa sekarang, agama itu yang nomor 1 ini, Pak. Namanya unsur religi, ritual. Bagaimana suatu kaum menyembah Tuhannya, itu masalah ritual. Haji, kan begitu, puasa, sholat. Tapi bukan itu saja. Bahkan
religi itu harus tumbuh di bawah fondasi ideologi. Ideologi itu namanya tauhid. Sembah kamu Tuhanmu, jangan engkau sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jadi Allah sumber kebenaran. Tidak ada sumber kebenaran selain Allah. Mana Bapak bisa menemukan kebenaran selain dari Allah? Mana ada kebenaran selain dari Allah? Tidak ada kebenaran selain dari Allah. Jadi apa yang datang dari Allah? Al-Quran. Al-Quran sumber kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar Al-Quran. Kira-kira sudah sampai di sini nggak doktrin kita? Saya khawatir belum. Kita bilang Quran ya benar, tapi filosof itu juga benar juga. Filosof Jean-Jacques Rousseau namanya, Montesquieu namanya, Aristoteles namanya, betul? Adam Smith, si Darwin, benar juga. Berarti Bapak mencampurkan tauhid dengan kufur, syirik. Nah ini yang harus apa namanya, dibersihin dulu ini. Banyak kotoran di dalam kepala. Banyak kotoran di dalam kepala. Jadi makanya sampai kapanpun baca Al-Quran tak pernah nyambung. Tidak nyambung. Quran dibaca sampai khatam tapi nggak nyambung. Kenapa? Frame-nya tak cocok. Kalau kita baca Quran, frame kita harus Quran. Jangan frame yang kita buat, bingkai kita buat sendiri, lalu ke situ mau dimasukkan Quran. Sampai kapanpun tak bakal nyambung. Masya Allah ya. Jadi Islam terdiri dari sekitar 3 komponen yang mau disiapkan. Ada unsur yang disebut dengan ibadah dan akhlak. Tapi yang lebih mendasar dari situ adalah namanya doktrin akidah. Yang benar hanya Allah. Pikiran manusia kalau tidak cocok dengan wahyu Allah, semuanya itu apa? Salah. Yang salah jangan dipakai. Lalu ketiga, Islam itu menganut kekuasaan. Kekuasaan ini tujuannya merupakan alat untuk menjalankan perintah Allah. Kalau tidak ada kekuasaan, tak bisa perintah Allah dijalankan. Betul kan? Yang bisa dijalankan cuma ibadah saja. Jadi orang mau berbuat mungkar, berbuat dosa, berbuat kriminal, tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan yang menjalankannya. Sedangkan perintah-perintah Allah itu semuanya wajib dilaksanakan. Perintah yang wajib itu bukan cuma soal 5 waktu, Pak. Betul kan? Bapak kalau masuk ke suratul Maidah, subhanallah. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Ada namanya kejahatan al-muharabah. Disebut Allah, mereka ini memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang itu sebutannya apa? Kejahatan terorganisir. Mereka ini diapain? Dibunuh, disalib, dipotong tangan kakinya bersilang, tangan kanan kaki kiri, atau dibuang keluar. Itu perintah atau berita? Perintah atau berita? Perintah. Kira-kira
Boleh dilaksanakan, boleh tidak? Wajib dilaksanakan. Allah berbicara masih suratul Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki dan perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan dan hukuman terhadap ulah mereka. Nanti di dalam surat An-Nur, waz-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan perempuan cambuk 100 kali. Di dalam hadisnya yang as-sayyibu bis-sayyibi farjumuhu wal-battah, yang sayyib yang sudah pernah menikah laki-laki dengan perempuan maka rajam kamu. Itu perintah atau perintah? Perintah. Perintah itu boleh laksanakan atau boleh tidak? Wajib kamu laksanakan. Bagaimana melaksanakan itu kalau tidak kekuasaan? Jadi makanya di dalam Islam itu ada unsur yang ketiga, itu namanya kekuasaan. Inilah yang mengurusi soal konsep bernegara, hukum, pengadilan, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak memahami ini, sampai kapanpun pemahaman kita tentang Al-Quran tetap kacau beliau, kacau balau. Udah bunyi ya? Orang saya dengar dia udah bunyi. Iya. Nah, ayat 78-nya, ayat terjemahannya ini Pak. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebelum berjihad. Itu tadi dia. Nabi berjihad untuk membentuk kekuasaan, institusi. Institusi itulah yang menjalankan perintah Allah dan melindungi agama Allah. Berhadapanlah kaum muslimin dengan kaum musyrikin dalam perang. Perang pertamanya Badar, seterusnya Uhud, terus puluhan perang-perang pada zaman itu. Lalu setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh siapa? Abu Bakar. Lebih dahsyat lagi perangnya, meluas sampai ke wilayah Romawi yang kita sebut tadi itu, Romawi. Begitu juga ke wilayah Persia. Meninggal Abu Bakar, Umar lebih luas. Hampir seluruh kekuasaan Persia tadi yang nyuruh tunduk itu, yang nyuruh tunduk sahabat itu, hampir seluruh kekuasaan Persia diambil alih oleh Umar bin Khattab. Persia dan Romawi hanya tinggal apa? Nama. Pakai apa? Umar mengambil jihad fi sabilillah. Gak bisa masuk Islam. Oh iya, kami masuk Islam ya. Gak bisa. Gak bisa. Jihad. Masuk Utsman, lebih luas lagi sampai menerobos Eropa ke barat sampai Prancis. Bapak bisa terbayangkan, bisa membayangkan Islam yang munculnya di Jazirah Arab di Makkah pada masa Utsman, wilayahnya sudah sampai ke Prancis. Subhanallah. Pakai surat atau pakai apa? Pakai speaker?
ini sudah datang Islam, kamu masuk Islam aja ya. Gitu, oh iya kamu masuk Islam, gitu. Perang, jihad, fisabilillah. Nah, coba buka pikiran, baca sejarah. Musa bin Nusayr, panglima Islam menghadapi tentara Spanyol dan Prancis. Hampir tidak ada perang itu Islam itu kalah, nggak pernah. Hampir tidak pernah kalah. Tetapi tertunda saja dulu, gitu. Tahun depannya ulangi lagi. Menerobos ke Prancis, Pak. Dan mereka berada di wilayah Spanyol itu berapa tahun? 10 tahun? 20 tahun? 700 mendekati 800 tahun. 8 abad Islam di Eropa ini. Makanya ya, itu orang-orang Spanyol masih ada peninggalan Islam itu walaupun dia benci Islam. Masih ada peninggalannya, Pak. Mereka ini orang Spanyol ini kan mengembara sampai ke Amerika Latin. Kira gitu kan? Makanya bahasa-bahasa Amerika Latin itu bahasa apa? Iya, bahasa Spanish. Mereka ini masuk ke Amerika membawa cara berpikir benci Islam. Kebencian pada Islam itu orang Spanyol ini paling benci, luar biasa. Ya, karena mereka dulu berhadapan langsung 8 abad dengan kaum muslimin. Nah, ke timur masa Utsman, kita inilah yang dimasukinya. Kita ini yang dimasuki Islam dulu. Tetapi karena memang watak budaya kita itu tidak mau melawan, kan begitu? Alhamdulillah Islam masuk tanpa angkat senjata. Nah, cukup bisa melihat Islam begini, Islam begini. Oh iya. Jadi dari dulu apa? Menyerah saja gitu. Tapi menyerahnya yang bagus. Dan dari sini Bapak bisa paham kenapa penjajah di kita ini paling lama sedunia. Tidak ada negara di dunia ini yang dijajah 400 tahun. Hanya kita. Saking baiknya orang Indonesia. Jadi dari wilayah kita ini yang disebut dengan Nusantara terus ke Cina. Makanya orang-orang Muslim di Cina mengklaim kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di Cina. Bapak kalau bolak-balik ke Cina, ya tanyain yang Musliminnya itu, siapa yang bawa Islam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Zaman itu adalah zaman Utsman bin Affan. Untuk ke wilayah Asia ini dikirim namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau di dalam hadis-hadis Bapak ketemu hadis-hadis beliau diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, begitulah dahulu sahabat meluaskan wilayah Islam. Tapi yang paling dahsyat itu yang ketika menghadapi Persia dan Romawi. Karena ini dahulu bentengnya dunia. Kok bisa hancur Persia? Susah difahami. Susah difahami. Negara superpower bisa hancur seluruhnya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat sejarah, setelah hancur ini Persia, jadi bekas-bekas penguasa-penguasa dulu itu, ya mau tidak mau masuk Islam, kalau gitu kan?
Nah, setelah masuk ke dalam Islam mereka menyimpan dendam. Maka setelah berada dalam Islam, sebagian dari mereka itu membuat huru hara. Huru hara. Itulah dulu ya yang terjadi huru hara. Ya, pada zaman di akhir pemerintahan Utsman, sampai akhirnya Utsman pun mati terbunuh. Masuk ke masa Ali bin Abi Thalib. Huru hara karena mereka tidak rela kerajaannya runtuh. Yang dibangun nenek moyangnya hancur berkeping-keping setelah berhadapan dengan pasukan Islam di bawah pemerintahan siapa? Umar ibn Khattab. Umar, Pak, setan aja takut, apalagi lah manusia. Nah, jadi beginilah Bapak, kita memahami Islam. Jadi memahami Islam itu all in one aja. Di situ ya harus semuanya masuk di situ. Sejarahnya kita harus paham, Qurannya kita harus paham, sehingga akhirnya ya oh begini. Jadi ketika membaca ayat-ayat perangi kamu orang musyrikin, oh kita tidak akan ini ayat ini dalam konteks kekuasaan.